got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys, I'm bitches on my line, and you know. Baik, di sini kita akan belajar bersama tentang perjalanan misionaris Rasul Paulus yang pertama, kedua, hingga yang ketiga. Jadi sebelumnya Saulus adalah seorang Farisi yang taat dan seorang ahli Taurat. Ia dilahirkan di Tarsus, sebuah kota di wilayah Kilkia, dan dididik dalam tradisi Yahudi yang ketat. Ia sangat menentang ajaran Yesus dan para pengikutnya, dan terlibat aktif dalam penganiayaan terhadap jemaat Kristen awal. Saulus dikenal karena penganiayaannya terhadap orang-orang Kristen. Ia hadir saat Stefanus, seorang diaken Kristen pertama, dirajam sampai mati dan menyetujui pembunuhan tersebut. Setelah itu, Saulus terus mengancam dan menangkap pengikut Yesus, memasukkan mereka ke dalam penjara. Saulus menerima wewenang dari imam besar untuk pergi ke Damaskus dan menangkap para pengikut Yesus yang ada di sana, untuk dibawa ke Yerusalem dan diadili. Dalam perjalanannya ke Damaskus, terjadilah peristiwa yang mengubah hidupnya. Di tengah perjalanan, sekitar di tengah hari, Saulus mengalami sebuah penglihatan yang sangat terang, lebih terang daripada matahari yang menyilaukan. Saulus mendengar suara berkata, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Saulus bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Suara itu menjawab, "Aku adalah Yesus yang engkau aniaya." Setelah penglihatan itu, Saulus menjadi buta dan harus dituntun oleh teman-temannya ke Damaskus. Ia berada dalam keadaan buta selama 3 hari dan tidak mau makan dan minum. Di Damaskus, seorang murid bernama Ananias mendapat penglihatan dari Tuhan untuk menemui Saulus dan memulihkan penglihatannya. Meskipun awalnya ragu karena reputasi Saulus, Ananias taat dan pergi menemui Saulus. Ananias meletakkan tangannya kepada Saulus dan berkata, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Segera setelah itu, sesuatu seperti sisik jatuh dari mata Saulus, dan ia bisa melihat lagi. Saulus dibaptis dan menerima Roh Kudus. Setelah itu, ia makan dan kekuatannya pulih. Setelah pertobatannya, Saulus dikenal dengan nama Paulus. Ia menjadi salah satu rasul yang paling bersemangat dan berpengaruh dalam menyebarkan Injil. Jadi misi perjalanan Rasul Paulus yang pertama terjadi sekitar tahun 46 sampai 48 Masehi dan tercatat dalam Kisah Para Rasul 13 sampai 14. Setelah menerima panggilan dari Roh Kudus, Paulus dan Barnabas ditugaskan oleh jemaat yang pertama dari Antiokhia untuk memulai perjalanan misi. Mereka didoakan dan diberangkatkan dengan berpuasa. Rute perjalanan yang pertama yaitu Antiokhia di Syria. Titik awal perjalanan mereka, jemaat di sini yang mengutus Paulus dan Barnabas. Selanjutnya Seleukia, pelabuhan dekat Antiokhia dari mana mereka berlayar. Dan selanjutnya Siprus, mereka tiba di Sulamis dan memberitakan firman Tuhan di sinagoge orang Yahudi. Mereka juga menjelajah seluruh pulau hingga ke Pafos. Di sini mereka menghadapi seorang tukang sihir bernama Barjesus dan gubernur pulau Sergius Paulus yang akhirnya bertobat setelah menyaksikan mujizat yang dilakukan Paulus. Selanjutnya mereka pergi ke Perga di Pamfilia. Mereka melanjutkan perjalanan ke daratan Asia Kecil dan tiba di Perga. Di sini Yohanes Markus meninggalkan mereka dan kembali ke Yerusalem. Selanjutnya mereka ke Antiokhia dan Pisidia. Mereka berkhotbah di sinagoge dan banyak orang Yahudi serta orang-orang bukan Yahudi menjadi percaya. Namun setelah beberapa waktu mereka menghadapi penolakan dan penganiayaan sehingga mereka terpaksa meninggalkan kota itu. Dan selanjutnya mereka pergi ke Ikonium
Mereka juga berkhotbah di sinagoge dan banyak orang percaya. Tetapi terjadi perpecahan di antara penduduk. Akibatnya mereka mengalami ancaman kekerasan dan melarikan diri ke kota berikutnya, yaitu Listra dan Derbe di Likaonia. Di Listra, Paulus menyembuhkan seorang laki-laki lumpuh sejak lahir yang membuat penduduk setempat mengira mereka adalah dewa-dewa yang turun ke bumi. Namun kemudian orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium menghasut penduduk untuk melempari Paulus dengan batu hingga ia hampir mati. Meski begitu, Paulus selamat dan melanjutkan perjalanan ke Derbe, di mana mereka banyak membuat murid baru. Selanjutnya, mereka kembali ke Antiokhia di Syria. Dalam perjalanan pulang, mereka kembali mengunjungi kota-kota sebelum untuk menguatkan iman para murid baru dan menetapkan penatua-penatua di setiap jemaat. Mereka juga melaporkan semua yang telah Allah lakukan melalui mereka dan bagaimana pintu iman telah dibuka bagi bangsa-bangsa lain. Dan hasil perjalanan misi yang pertama, Paulus dan Barnabas sangat berhasil dalam menyebarkan Injil kepada orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi. Mereka mendirikan jemaat-jemaat baru dan meneguhkan iman para murid. Meski menghadapi banyak tantangan dan penganiayaan, mereka tetap setia dalam panggilan mereka dan kembali ke Antiokhia dengan membawa laporan yang menggembirakan tentang penyebaran Injil. Perjalanan misi ini menandai awal dari penyebaran Kristen ke wilayah yang lebih luas di luar kota Yudea dan Samaria dan menjadi fondasi bagi perjalanan misi berikutnya yang akan dilakukan oleh Paulus. Dan misi perjalanan Rasul Paulus yang kedua berlangsung sekitar tahun 49 sampai 52 Masehi dan tercatat dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 36 sampai 18 ayat 22. Setelah konsili Yerusalem yang menetapkan bahwa orang-orang bukan Yahudi dan tidak perlu menaati hukum Taurat untuk menjadi pengikut Yesus, Paulus merasa terdorong untuk mengunjungi kembali jemaat-jemaat yang telah ia dirikan pada perjalanan misinya yang pertama. Ia ingin melihat bagaimana mereka bertumbuh dalam iman. Rute perjalanan yang pertama yaitu Antiokhia di Syria. Titik awal perjalanan mereka, Paulus dan Barnabas berselisih mengenai Yohanes Markus sehingga mereka berpisah. Barnabas pergi ke Siprus dengan Markus, sementara Paulus memilih Silas sebagai rekannya dan memulai perjalanan darat melalui Suria dan Kilikia. Selanjutnya Derbe dan Listra. Di Listra mereka bertemu dengan Timotius, seorang murid muda yang berbakat. Paulus mengajaknya bergabung dalam tim misi mereka. Timotius kemudian mendirikan setiap Paulus dalam pelayanannya. Selanjutnya mereka ke Frigia dan Galatia. Mereka melakukan perjalanan ke wilayah-wilayah ini, menguatkan jemaat-jemaat di sana. Roh Kudus mencegah mereka berkhotbah di Asia. Selanjutnya mereka pergi ke Troas. Di sini Paulus mendapatkan visi tentang seorang pria Makedonia yang memohon mereka untuk datang dan membantu mereka. Paulus dan timnya menafsirkan ini sebagai panggilan dari Tuhan untuk pergi ke Makedonia. Dan selanjutnya mereka pergi ke Filipi di Makedonia. Mereka tiba di kota-kota Filipi, sebuah koloni Romawi. Di sini mereka menginjili Lydia, seorang penjual kain ungu yang kemudian dibaptis bersama seluruh keluarganya. Paulus dan Silas dipenjarakan setelah mengusir roh jahat dari seorang budak perempuan. Tetapi mereka dibebaskan secara ajaib melalui gempa bumi dan kepala penjara serta keluarganya bertobat. Selanjutnya mereka pergi ke Tesalonika. Mereka menginjili di sinagoge Yahudi selama 3 minggu. Beberapa orang Yahudi dan banyak orang Yunani menjadi percaya. Namun terjadi kerusuhan yang memaksa Paulus dan Silas melarikan diri ke Berea. Selanjutnya ketika mereka melarikan diri ke Berea, orang-orang Berea menerima pesan dengan sangat terbuka dan memeriksa kitab suci setiap hari untuk memastikan kebenaran ajaran Paulus. Namun orang-orang Yahudi dari Tesalonika datang dan menghasut penduduk sehingga Paulus harus melarikan diri ke Athena. Setelah melarikan diri ke Athena, Paulus berkhotbah di Areopagus, mengutip puisi-puisi Yunani dan berbicara tentang Allah yang tidak dikenal. Beberapa orang mengejeknya, tetapi beberapa lainnya percaya, termasuk Dionysius, seorang anggota Areopagus dan seorang wanita
dan seorang wanita bernama Damaris. Selanjutnya mereka pergi ke Korintus. Paulus tinggal di Korintus selama 1,5 tahun, mengajar dan mendirikan jemaat. Di sini ia bertemu dengan Aquila dan Priscilla, pasangan suami istri Yahudi yang menjadi rekan kerjanya. Meskipun menghadapi posisi dari orang Yahudi, banyak orang-orang Yahudi menjadi percaya. Selanjutnya mereka kembali ke Antiokhia. Dalam perjalanan pulang, Paulus singgah di Efesus dan mengajar di sinagoge di sana. Kemudian berlayar ke Kaisarea dan akhirnya kembali ke Antiokhia, tempat ia melaporkan perjalanan misinya. Hasil perjalanan misi kedua sangat signifikan dalam penyebaran kekristenan di Eropa. Ia mendirikan jemaat baru di Makedonia dan Yunani, serta menguatkan jemaat-jemaat yang sudah ada. Meski menghadapi banyak tantangan dan penganiayaan, Paulus tetap setia pada panggilan misinya dan melihat banyak orang bertobat dan menerima Injil. Perjalanan ini juga memperluas pengaruh kekristenan di wilayah Romawi dan meletakkan dasar bagi perjalanan misi berikutnya. Selanjutnya, misi perjalanan ketiga Rasul Paulus adalah salah satu fase penting dalam penyebaran agama Kristen awal. Perjalanan ini berlangsung sekitar tahun 53 sampai 57 Masehi dan meliputi berbagai wilayah di Asia Kecil dan Yunani. Paulus memulai perjalanan misi ketiganya dari Antiokhia di Suria, yang merupakan basis misinya. Antiokhia adalah salah satu tempat pusat kekristenan awal dan tempat di mana para pengikut Yesus pertama kali disebut Kristen. Selanjutnya, Paulus pergi ke Efesus. Paulus mengajar di sinagoge selama 3 bulan, tetapi setelah menghadapi penolakan, ia pindah ke sekolah Tiranus dan mengajar di sana selama 2 tahun. Efesus menjadi pusat utama dari pelayanan Paulus dalam perjalanan ini. Paulus melakukan banyak mujizat di Efesus, termasuk penyembuhan penyakit dan pengusiran roh jahat. Banyak orang yang percaya dan meninggalkan praktik-praktik sihir mereka. Kesuksesan Paulus memicu pemberontakan oleh tukang perak yang membuat patung Dewi Artemis karena mereka merasa kehilangan pendapatan dari orang-orang yang beralih ke Kristen. Paulus mengunjungi kembali jemaat-jemaat di Makedonia dan Yunani, termasuk Filipi, Tesalonika, Berea, dan Korintus. Jadi di Korintus Paulus tinggal selama 3 bulan. Di sini ia menulis surat Roma, yang merupakan salah satu surat terpenting dalam Perjanjian Baru yang menjelaskan doktrin-doktrin Kristen secara rinci. Selanjutnya, Paulus mengunjungi Troas, di mana ia membangkitkan Eutychus yang jatuh dari jendela saat mendengarkan khotbahnya. Selanjutnya di Miletus, Paulus memanggil para penatua jemaat Efesus untuk bertemu dengannya dan memberikan pidato perpisahan yang penuh emosi dan memperingatkan mereka tentang tantangan-tantangan yang akan datang. Selanjutnya, perjalanan Rasul Paulus untuk kembali ke Yerusalem. Dalam perjalanan pulangnya, Paulus mengunjungi beberapa kota termasuk Patara, Tirus, Ptolemais, Kaisarea. Di setiap tempat ia menguatkan jemaat dan menerima peringatan tentang bahaya yang menantinya di Yerusalem. Meskipun menghadapi banyak peringatan, Paulus tetap menuju Yerusalem. Di sana ia ditangkap setelah dituduh membawa orang-orang bukan Yahudi ke dalam Bait Allah. Misi perjalanan ketiga Rasul Paulus menunjukkan dedikasinya yang tak tergoyahkan untuk menyebarkan Injil dan memperkuat jemaat-jemaat Kristen. Selama perjalanan ini, Paulus menulis beberapa surat penting yang kemudian menjadi bagian dari Perjanjian Baru, termasuk surat Roma, pertama dan kedua Korintus. Perjalanan ini juga memperlihatkan keteguhan Paulus dalam menghadapi tantangan dan penganiayaan demi misinya. Itulah misi perjalanan Rasul Paulus yang pertama, kedua, hingga yang ketiga.